Aku pikir 2002 aku meninggalkan agama Kristen. Mm-mm. Tapi sebenarnya aku tidak pernah meninggalkan agama Kristen. Sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam konsep Islam, dulu ketika aku mempelajari, dulu ketika sebelum aku masuk Islam, aku berpikir bahwasanya masuk Islam itu konsekuensinya adalah meninggalkan agama Kristen. Oke. Tapi setelah aku belajar di dalam Islam puluhan tahun, 20-an tahun lah lebih sampai dengan sekarang, sebenarnya aku baru sadar aku tidak pernah meninggalkan agama Kristen sebenarnya. Justru memperdalam. Lebih kepada sebenarnya juga dikatakan tidak ada agama Kristen dan tidak ada dalam tanda kutip Islam. Karena agama itu dari dulu adalah Islam sebenarnya kan yang kita yakini kan gitu ya. Dina indallahil Islam. Betul. Atau bisa kita katakan ya sudah agama Allah lah, gambarnya seperti itu. Jadi artinya aku tidak pernah meninggalkan Kristen sih. Kalau menurutku ya secara pribadi. Jadi dalam konteks Kristen adalah agama yang Allah turunkan. Benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen bersama Wimar, kita mendengarkan cerita dari Ustadz Felix Siau. Kayaknya nggak gitu deh ceritanya. Selamat datang di segmen Reconnect with Al-Quran. Iya. Di Ramadan ini kita melanjutkan perjalanan kita untuk menapaki kisah-kisah sebelum Rasulullah SAW ya. Iya. Kemarin kita masih ada di terakhir itu di seputar Nasrani dan juga di masa-masa Fatrah. Ya. Dan kita sangat senang sekali karena pertama kita balik lagi di bulan Ramadan. Ya. Tentu saja. Dan yang kedua adalah yang kita berdua bahas itu jadi yang paling banyak ditonton tuh di segmen gitu ya? Reconnect with Al-Quran. Iya. Jadi alhamdulillah ini merupakan mungkin sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat ya. Iya, dan berdasarkan request para netizen kayaknya aku jangan banyak nyela gitu. Nah, jadi nanti aku diem aja kayaknya nih. Kenapa nggak boleh nyela? Nggak Kan tahu. ini kan adalah apa ya? Kalau aku sih secara pribadi aku menikmati konten Reconnect with Al-Quran ini sebagai kayak percakapan pribadi kita sih. Ini cara kita nemenin kalian di bulan Ramadan. Betul. Mungkin bisa di setel pas mau buka, pas lagi sahur. Dan mereka lupa bahwa saya tidak ada percakapan di dunia nyata tuh yang orang tuh nggak nyela sebenarnya. Jadi nggak ada contoh kayak gini ya. Gue nunggu lu ngomong sampai selesai gitu kan ya. Terus lu nunggu gue ngomong sampai selesai, itu nggak ada tuh di dalam dunia nyata. Jadi sebenarnya ya kita cuma recreate sesuatu yang kita biasa lakukan di dunia nyata sih sebenarnya, yaitu adalah aku nyela antum. Iya betul. Enggak, aku nyela antum, antum nyela. Nah jadi gini ya sebenarnya sebenarnya gini ya, kalau aku nyela mereka kayak nggak ada masalah sebenarnya kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau aku yang nyela kayak aku ganggu guru lagi ngajar. Nah, berarti mereka lupa. Padahal ini konteksnya bukan lagi one way. Betul, atau learning kayak kita dengerin ustadz lagi ngaji. Ini lagi dengerin orang ngobrol guys. Iya, gitu. Jadi mereka harus tahu konsepnya adalah ngobrol. Jadi antum jangan juga kayak nggak mau nyela juga. Oke. Karena kalau nggak mau nyela, lu gua celah. Iya. Jadi sebelum aku menyela, tolong itu dibenerin dulu lah itu ada. Apa nih? Itu loh. Iya. Ada tali ya? Ada tali. Kalau gini udah bagus belum? Nah, itu sekarang talinya pindah ke tengah, antum gimana sih? Oh gitu. Kalau gini? Nah, bener. Baru nggak ganggu. Nah, jadi kita coba bahas dulu. Pertama-tama aku pengen kasih disclaimer dulu ya. Karena gini, aku pengen berbagi ke antum tentang apa yang aku temukan ketika aku mulai mempelajari tentang sejarah kekristenan. Ini berarti masa antum masih non-muslim dong? Enggak. Ini masa setelah aku muslim. Dan aku berencana akan nulis buku tentang Kristen. Aku takut dan aku berencana akan balik lagi. Nah, yang menarik adalah aku sudah punya kata pendahuluan yang mau aku tulis di buku itu. Oh, buku baru. Buku baru. Berarti ini kayak spill. Tapi aku nggak tahu kapan diterbitnya. Jangan ngasih beban ya. Tapi aku sudah tahu pendahuluan apa yang pengen aku tulis di dalam buku itu. Oke. Pendahuluannya begini. Aku pikir 2002 aku meninggalkan agama Kristen. Tapi sebenarnya aku tidak pernah meninggalkan agama Kristen. Sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam konsep Islam, dulu ketika aku dulu ketika sebelum aku masuk Islam, aku berpikir bahwasanya masuk Islam itu konsekuensinya adalah meninggalkan agama Kristen.
Oke. Tapi setelah aku belajar di dalam Islam puluhan tahun, 20-an tahun lah lebih sampai dengan sekarang, sebenarnya aku baru sadar aku tidak pernah meninggalkan agama Kristen sebenarnya. Justru memperdalam. Lebih kepada sebenarnya juga tidak ada, dikatakan tidak ada agama Kristen dan tidak ada dalam tanda kutip Islam. Karena agama itu dari dulu adalah Islam sebenarnya kan yang kita yakini kan gitu ya. Dina indallahil Islam. Betul. Atau bisa kita katakan ya sudah agama Allah lah, gambarnya seperti itu. Jadi artinya aku tidak pernah meninggalkan Kristen sih. Kalau menurutku ya secara pribadi. Jadi dalam konteks Kristen adalah agama yang Allah turunkan. Benar. Bukan berarti bukan seperti yang diduga misalnya contoh kayak lu agamanya apa misalnya 5 agama di Indonesia. Tapi kalau dalam konteks 5 agama di Indonesia, iya. Aku berpindah daripada agama Katolik menjadi agama Islam misalnya. Tapi dalam pengertian tauhid yang sebenarnya tidak ada yang berubah sebenarnya. Karena semakin aku dalami, semakin aku melihat pesan-pesan tauhid itu sebenarnya sama. Dan sebenarnya apa yang disampaikan di dalam Islam tuh hampir tidak ada berbeda. Kecuali apa yang mereka akhirnya buat berbeda. Nah, maka itu adalah yang pertama aku pengen sampein hasil daripada apa yang aku ya inilah mungkin nggak deep research tapi light research lah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita pengen klarifikasi dan bukan klarifikasi ya, disclaimer. Kita pengen disclaimer bahwasanya ini bukan judging agama Kristen. Sebagaimana sudah kita katakan ya, sebenarnya aku tidak merasa aku pernah meninggalkan agama Kristen atau ajaran agama Kristen. Karena sebenarnya agama Kristen dan Islam itu tidak ada bedanya. Karena itu adalah sama-sama agama Allah. Yang kalau kita yakini di dalam kepercayaan agama kita adalah Islam. Kita bukan menjudging agama Kristen. Tapi kita mencoba untuk mempelajari dan menguak fakta dari sudut pandang Islam. Makanya kita ingat ya pada video yang kemarin ketika kita bahas tentang Isa, kita selalu bilang begini. Ini kita tidak sedang bahas Yesus dalam pandangan Kristen, tapi kita bahas Yesus dalam pandangan Islam, meaning Isa, Al-Masih kan itu kan ya. Artinya kalau misalnya jangan bahas Yesus dong. Lah gimana di tempat kita juga ada gitu maksudnya. Gitu kan ya. Yang kita bahas yang di tempat kita itu dengan referensi-referensi salah satunya daripada tentu saja Israiliyat atau berarti video ini adalah cara pandang orang Islam tentang nabinya sendiri. Tentang nabinya sendiri dan ajaran-ajaran sebelum Rasulullah SAW. Betul, walaupun diperkaya dengan referensi-referensi tentu saja referensi-referensinya dari agama Kristen. Jadi ini lebih kepada mungkin kayak anggaplah studi sejarah kali ya. Ini menarik nih sebagai disclaimer juga. Artinya Rasulullah juga pernah menasehati kita untuk boleh-boleh aja kan mengambil referensi dari kisah-kisah Israiliyat. Betul. Katanya malah jangan diterima ya jangan ditolak. Ya, artinya, jangan ditolak juga, tapi juga jangan diyakini juga. Tapi menjadi part of story, bagian daripada cerita. Nah, dengan disclaimer ini harusnya teman-teman yang mungkin Muslim itu sudah jelas bahwa kita sebisa mungkin POV-nya dari Islam. Tapi bagi teman-teman yang bukan Muslim juga yang mendengarkan ini juga tidak perlu merasa tidak aman juga karena kita tidak sedang menyerang siapapun. Karena kita sudah kasih tahu disclaimer yang pertama dan disclaimer yang kedua. Nah, yang ketiga yang aku mau temukan ini bukan disclaimer tapi sebuah informasi di dalam Kristen itu banyak sekali kata-kata dalam tanda kutip tradisi. Jadi mereka mengatakan bahwasanya tradisi itu kalau bahasa kita mungkin angle ya. Misalnya contoh ya. Bagaimana menurutmu tentang hal ini? Misalnya kita tanya pada orang-orang Kristen, mereka mengatakan begini, dalam tradisi Katolik atau dalam tradisi Kristen Protestan, dalam tradisi Ortodoks atau dalam tradisi yang salah satu yang dipercaya. Jadi sebenarnya semakin aku mempelajari, sekali lagi mohon maaf karena aku sudah disclaimer di 1 dan 2, banyak banget ketidakjelasan di dalam sejarah agama Kristen. Artinya ini sumbernya dari mana? Kadang trackingnya juga nggak bisa, nggak tahu kemana. Karena tradisi itu tadi, kata-kata tradisi itu dibilang di sini ada riwayat kalau kita. Nah, cuman riwayatnya terlalu banyak. Contoh ya, kadang-kadang dalam perkara-perkara sangat penting. Misalnya, sampai sekarang ilmuwan dari atau orang-orang ahli agama daripada orang Kristen itu sampai sekarang mereka masih berdebat dan mereka masih punya banyak sekali pertanyaan. Atau banyak sekali tradisi yang mereka punya gitu kan ya. Artinya banyak sekali perbedaan dalam memandang 4 penulis Injil yang ada di dalam kitab suci perjanjian baru itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sebenarnya mereka yang nulis beneran, aku ngasih tau dulu. Di antara 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu yang murid Yesus, itu cuma 2. Aku tebak ya, Matius sama Markus.
Matius sama Yohanes. Oh, sama Yohanes. Karena gue pertama kali nyebutin kan. Aku kira gitu aja. Iya, Matius sama Yohanes. Iya. Markus sama terus kemudian Lukas itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Oh. Bisa dipahami ya. Artinya mereka tidak pernah bertemu dan mereka cuma menyalin cerita-cerita atau tradisi oral daripada orang-orang lain. Oke. Nah, jadi ketika ada orang cerita, mereka ngumpulin terus mereka nyatet. Dan tidak ada yang memverifikasi. Dan Yesus tidak pernah memverifikasi itu. Jadi artinya kalau misalnya contoh ya, kayak berkaitan dengan itu aja mereka masih berdebat dalam tanda kutip. Mereka bilang dalam tradisi gereja diyakini bahwasanya Matius benar-benar nulis sendiri. Tapi kita tidak bisa pastikan. Oke. Paham sampai di sini ya? Oke, sekarang kalau misalnya mohon maaf ya. Sekali lagi karena aku udah ada disclaimer yang pertama dan disclaimer kedua, coba bayangin. Siapa yang nulis Al-Quran? Yang nulis Al-Quran? Ya. Sebagai bentuk mushaf atau bagaimana tuh? Yang nulis Al-Quran banyak ya. Ya. Tapi yang mengkodifikasi Al-Quran. Harusnya Rasulullah sendiri lewat Jibril ya? Bukan, yang pertama kali membuat jadi buku. Oh, ya mungkin pasca Rasulullah ada Utsman bin Affan. Ya, Zaid bin Sabit yang panitia pengumpulan. Ya, Ali. Betul. Nah, berarti jelaskan ya. Ya. Tidak ada di dalam kita, dalam satu riwayat dikatakan Zaid bin Sabit. Dalam cerita yang lain mungkin dikatakan ini. Enggak, di dalam kita semua itu jelas. Siapa yang terus kemudian yang menjadi orang-orang yang meriwayatkan ini semua jelas. Karena benar-benar di dalam Islam itu tradisi untuk memastikan verifikasi argumen itu kuat banget. Referensi-referensi di dalam Islam itu benar-benar sangat precise kalau dalam menentukan satu sumber. Misal ya, sesederhana bahwasanya ada tradisi orang-orang Arab ketika dia itu menghafalkan nasab. Oke. Misalnya contoh, Nabi Muhammad bin. Misalnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya sampai di atas. Itu semua ada tradisi menghafal itu. Bahkan ada ulama-ulama yang di luar nalar di zamannya, itu bukan hanya menghafal bukan hanya mempunyai tradisi menghafal nasab laki-laki. Tapi tradisinya menghafal nasab perempuan. Coba lu bayangin. Lah kalau kita misalnya contoh ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kita mungkin bisa hafal sampai di atas, ada tuh orang-orang kayak Ustadz tadi Hidayat misalnya, hafal sampai atas gitu kan ya. Tapi kalau misalnya perempuan, Khadijah binti Khuwailid, bapaknya siapa? Sulit. Nah, paham gak sih maksudnya? Nah itu, tapi ada ulama-ulama yang menghafalkan itu sampai ke atas, sampai mereka bisa menentukan ini orang siapa dan bapaknya siapa sehingga keluarganya siapa itu jelas. Tapi tradisi ini nggak ada di dalam agama Kristen. Semuanya kayak punya kekaburan dan punya tadi tradisi. Contoh ya, di dalam kisah yang nanti akan kita sampaikan itu ada satu tokoh penting. Namanya adalah James. James itu bapaknya Harry Potter. Waduh. James Potter. Istrinya Lily. Bapaknya Lily. Abu Lily. Enggak, itu gak penting ya. Jadi gini, James Ibnu Potter. Apa ini? Jadi James itu di dalam kisah orang Kristen adalah dia dikatakan saudaranya Yesus. Saudaranya Yesus. Menarik dong bagi kita. Pertanyaannya kalau antum aku bilang, tahu nggak sih ada namanya James, saudara Yesus? Pemikiran lu pertama pertanyaannya apa? Kalau lu dengar James saudara Yesus, kok nggak pernah dengar? Maksudnya kayak out of nowhere, kayak nggak ada di radar cerita. Betul. Gitu. Dan itu pun mungkin orang-orang, mohon maaf ya, teman-teman kita yang Kristen juga mungkin baru dengar nih. Tapi emang punya saudara? Nah itu pertanyaan kedua kan, bagus tuh. Pertanyaan ketiga apa? Nabi bukan mungkin. Aku bantu ya. Coba lihat ya. Ini kita lagi bicarain lokasinya di mana sih? Di posisinya. Posisinya. Entah Nazaret mungkin. Timur Tengah. Syam lah. Yerusalem dong. Ketika Yesus dakwah di sana kan ya. Wajar nggak orang Yerusalem ada namanya James? Oh iya. James Potter. James siapa? Itu kan nama Inggris banget kan? Oke. Tapi kok namanya James? Ya kayak orang Indonesia namanya Mark Wazowski ya. Nah betul, aneh kan? Nah aku cari dong nama aslinya siapa. Nama aslinya Yakobus. Oke, Jacob. Masuk akal ya. Yakub masuk akal. Yakobus. Oke. Yakobus saudaranya Yesus. Pertanyaanku yang kedua. Saudaranya Yesus. Setauku Maria ini kan perawan. Oh iya. Paham gak sih maksudnya? Masa ini berarti melahirkan 2 kali tanpa suami? Bagiku gak mungkin kan. Ini balik lagi ya. Ini kan namanya orang dengar, mikir, lalu nyari. Kan itu kan ya. Aku nyari dong.
Yakobus ini siapa nih kalau dia dikatakan saudara Yesus? Oke, kemungkinan pertama, nggak mungkin lah Maria melahirkan. Iya. Orang dia perawan. Anak pungut kali. Nah makanya kita nggak tahu kan ya siapa kan ini ya. Kali loh ya. Kali. Nah artinya itu ketika aku tulis balik lagi ke tradisi. Menurut salah satu tradisi gereja diyakini bahwasanya menurut tradisi Katolik dan tradisi Ortodoks bahwasanya Yakobus ini adalah anaknya daripada saudaranya Maria atau sepupu atau anak Yusuf sebelum menikahi Maria. Oh nikah habis itu. Bingung kan antum kan? Punya pertanyaan lagi kan? Bingung. Yusuf nikah. Iya. Perasaanku Maria tidak menikah. Iya. Karena di dalam Kristen sendiri dikatakan tunangan. Jadi ceritanya adalah Maria tunangan sama Yusuf, tapi tidak bercampur ini orang. Sehingga nanti tiba-tiba Maria hamil. Yesus, ya kan ya? Nah, menurut mereka dulu sebelum nikah dengan Maria atau bertunangan dengan Maria, Yusuf ini punya anak. Nah, inilah Yakobus ini ceritanya. Oh, dia udah bawa tentengan. Ya, itu tradisi. Atau dia adalah anak daripada saudaranya Maria. Tapi sepenting apa memvalidasi ini Yakobus siapa? Menurutku penting banget. Karena ini orang penting. Iya. Apalagi dikatakan dia saudaranya Yesus. Yesus. Sampai merubah keyakinan yang fundamental? Sangat iya. Oh gitu. Karena dengan legitimasi bahwasanya dia adalah saudara Yesus, maka dia punya sebuah otoritas untuk ngatur gereja-gereja awal. Oh. Nanti aku jelasin gereja itu apa. Tapi yang jelas paham ya maksudnya ya. Jadi ini ada Yakobus, namanya adalah Yakobus saudara Yesus. Itu adalah gelarnya. Tapi saudaranya sendiri sampai sekarang berbeda tradisi nih. Tradisi Katolik dan tradisi Ortodoks mengatakan bahwasanya Yakobus mungkin adalah anak daripada Yusuf sebelum dia sama Maria. Ada yang mengatakan mungkin menurut satu tradisi ini juga dia adalah anaknya saudaranya Maria. Bingung nggak lu? Itu kan jauh banget. Kita nggak bisa verifikasi ini orang siapa. Saudara ini adalah bentuk kalimat kedekatan mungkin. Nah, saking dekatnya sama. Berarti lebih lagi Yesus. Tapi jadi coba kayak bayangin. Saudara gitu. Tapi coba bayangin yang lu bilang tadi. Ternyata dalam tradisi yang lain bahwasanya dikatakan Yakobus ini adalah saudara tiri Yesus dari Maria yang nikah sama Yusuf. Jauh banget gak sih? Iya. Satu sepupu. Satu anak tiri pisah ibu. Satu anak tiri sama ibu. Ini konsekuensinya jauh banget. Apa tuh yang paling fatal kalau? Yang paling fatal adalah kalau misalnya kita nggak tahu dia ini benar-benar saudara Yesus atau bukan, dia nggak punya otoritas itu. Untuk terus kemudian memberikan manajemen atau memberikan pengasuhan pada gereja-gereja awal. Karena Yakobus ini nanti memberikan suatu pengaruh yang sangat penting dalam mengintegrasikan jamaah-jamaah non Yahudi terhadap jamaah Yahudi. Jadi pahami ya. Nah, balik lagi kepada ini belum masuk materi sama sekali. Kita balik lagi pada satu. Ini lagi tadi membicarakan istilah tradisi. Boleh nggak sih kalau aku bilang tradisi itu mungkin gampangnya kita tuh ngomong adat. Adat misalnya kalau gigi atas patah tanam, gigi bawah patah lempar genteng. Kita kan nggak pernah tahu itu yang ngomong siapa. Lebih kepada sumber sih menurutku. Jadi sumbernya tidak karena saking lemahnya sumber, mereka mengatakan tradisi. Oke. Jadi ini kayak oral tradition. Kilawakola. Iya. Katanya katanya dan kabar burung. Katanya. Iya, katanya kabar burung. Iya. Jadi tidak ada yang bisa memverifikasi ini. Nah, ini banyak sekali di dalam Kristen. Sehingga nanti ketika selanjutnya aku bacain ini, lalu kemudian kita coba untuk bahas tentang kekristenan, jangan antum nanya lagi ke aku kalau sudah aku bilang ada tradisi yang mengatakan. Oke. Ini dari mana Ustadz? Dari mana Ustadz? Karena aku pun juga nggak tahu. Oke. Karena jangankan aku, mereka pun juga. Ini dari tadi baru disclaimer ya. Paham maksudnya ya? Nah, oke. Nah, di titik ini kita masuk kepada pembahasan kita tentang Yesus. Di titik ini aku udah merasa sangat bersyukur sih tentang rigidnya Islam itu menjaga. Benar. Sampai dibikin ada yang mutawatir, betul. Ada yang ahad ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif, benar. Ada yang matruk, ada yang banyak banget ya. Itu pun bahkan makanya dikatakan bahkan penyusunan Alkitab tidak selevel penyusunan hadis. Dari segi rigidnya atau disiplinnya mereka dalam menentukan sumber-sumber itu.
Jadi pahami ya. Jadi karena ada tradisi dia bisa masuk, tapi walaupun itu kuat, tapi karena tidak tradisi itu dibuang. Seperti beberapa Injil-Injil tertentu. Saya ada Injil Barnabas misalnya dan segala macam itu tidak dimasukin karena kesepakatan. Pada saat itu udah nggak usah masukin karena kita sudah bisa mengkodifikasi. Nah, kodifikasi daripada Al-Quran itu kan terjadi langsung setelah wafatnya Rasulullah. Oke. Karena tradisi menghafal itu banyak sekali dan tradisi ini nggak ada di dunia Kristen pada saat itu. Tradisi nulis juga di beberapa pelepah, lalu kemudian kayak di kulit dan segala macam itu dikumpulkan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung. Yeah. Jadi di zamannya Utsman bin Affan itu sudah selesai dalam bentuk satu mushaf, lalu kemudian diseragamkan bacaannya, lalu kemudian yang lainnya dibakar, kan gitu kan ya. Tidak ada perbedaan. Ada orang bilang yang lainnya dibakar tuh Quran versi yang lain. Nah, itu orang yang nggak pernah paham sejarah. Padahal yang dibakar itu adalah bacaan-bacaan yang lain maksudnya. Karena bacaan-bacaan itu ada banyak menurut dengan tradisi mulutnya masing-masing kan gitu kan. Karena kan gini ya, ada kalimat Allah terus kemudian diverifikasi, ini ada versi yang betul-betul kalimat Allah, ada versi orang cara menceritakan dia terkait kalimat Allah. Benar. Itu yang dibakar yang. Iya, semuanya yang tidak verified, semuanya dibakar. Nah, itu kan langsung di dalam Islam, di dalam Kristen tidak. Di dalam Kristen pengkodifikasian Alkitab itu baru sekitar setelah 100 tahun setelah wafatnya, 70 tahun lah setelah wafatnya Yesus. Berarti even mungkin dilakukan oleh orang yang tidak bersama dengan Nabi Isa. Tidak mengenal dengan Yesus sama sekali. Seperti tadi aku bilang, Lukas misalnya atau Markus misalnya, mereka bukan murid Yesus. Mereka cuma mendengar daripada murid Yesus. Makanya kalau kita sekarang melihat ada banyak sekali kontradiksi, kontradiksi di dalam Alkitab, itu sangat wajar sekali. Misalnya ada banyak sekali kontradiksi, misalnya kalau kita membahas tentang lahirnya Yesus saja, itu udah banyak sekali kontradiksi. Antara misalnya Lukas misalnya dengan Matius, itu misalnya mereka kontradiksi tentang bagaimana proses kelahiran Yesus, kapan proses kelahiran Yesus dan segala macam. Ini boleh nanya nggak? Boleh. Kan kalau di Islam itu kan kita diajarin tentang bagaimana menyikapi perbedaan. Di mana perbedaan itu ada yang furu, yang memang pasti terjadi perbedaan, tetapi yang harus diwaspadai mungkin perbedaan yang bersifat usul karena bisa jadi ini kesesatan. Betul. Terus nanti kita diajarin lah tentang koridor-koridor. Ini masih batas toleransi. Oh, ini masih merujuk Al-Quran As-Sunnah. Oh, ini masih ini. Oh, ini adalah kembangan yang salah. Itu kan ada tuh kaidah-kaidahnya. Nah, itu bagaimana kalau sebegitu ramainya versi di agama mereka, itu bagaimana cara mereka nyikapin kalau ada versi yang berbeda. Ini ayat ini kok tulisannya beda sama yang itu. Terus bagaimana mereka orang-orang Tentu saja kalau perbedaan itu sama seperti kita ya. Perbedaan itu disikapi dengan cara yang baik. Tentu saja. Tentu saja kayak di kita ada kompromi, mereka juga ada kompromi. Dalam arti kompromi di sini adalah bukan sesuatu yang buruk ya, tapi mengartikan kalau ada dua perbedaan, gimana sih komprominya gitu maksudnya. Oh, bisa nggak ada jalan tengah? Betul. Misalnya dikatakan Yesus lahir misalnya pada musim panas misalnya. Satu lagi Yesus lahir pada musim misalnya musim buah misalnya ya taruhlah ya. Mungkin musim buahnya di musim panas kira-kira gitu. Nah itu salah satu contoh kompromi. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dikompromiin. Artinya satu bilang kanan, satu bilang kiri nih. Benar, ini sulit dikompromiin. Apalagi dalam bidang sejarah. Karena misalnya berkaitan dengan kelahiran Yesus misalnya. Ada yang bilang Yesus lahir ketika masa tahun ini. Ini bertentangan banget dengan masa tahun ini. Yang jauh banget, nggak bisa dikompromikan. Nah kalau di dalam Islam akhirnya kan diverifikasi yang mana yang paling kuat kan gitu kan ya. Problematikanya dua-duanya ini adalah termasuk Al-Quran. Termasuk Alkitab. Di kita kan nggak mungkin memilih di antara dua ayat. Jadi kompromi itu yang terjadi ketika kita memilih dua sumber yang mana yang paling valid itu hanya terjadi ketika di hadis misalnya. Kalau di Al-Quran itu sudah harus dicari ini mana yang benar. Atau bisa jadi dua-duanya salah. Kompromi. Jadi artinya kalau di dalam Al-Quran ya berarti dia harus kemudian dikompromikan dengan tidak membuang salah satu. Tapi di Alkitab nih perbedaannya sangat besar sekali. Nah, artinya kalau kita bahas seperti itu, ini memberikan kita itu rasa ya kita bersyukur banget karena kita benar-benar punya sumber yang verified dan sumber kita itu jauh lebih lebih detail daripada mereka. Nah, ini membawa kita sampai pada satu titik di mana kita lihat kalau Alkitab itu dibentuknya adalah 100-an tahun setelah Yesus, berarti yang bisa dipastikan ya, sekali lagi kita nggak judging, tapi sudah bisa dipastikan Yesus nggak lihat Alkitab yang sekarang. Itu sudah pasti. Oh, gimana mau bantah orang nggak ada kan gitu kan ya. Berarti yang ya
kita bisa bilang bahwa iya, tapi itu tetap adalah perkataan Tuhan karena Tuhan membimbing lewat Roh Kudus, itu kepercayaan mereka. Bahwasanya orang-orang nulisnya dibimbing oleh Roh Kudus, itu kata mereka. Kata kita pasti nggak meyakini. Tapi faktanya adalah Yesus nggak pernah lihat apa yang terjadi sekarang di Alkitab itu. Oke. Itu jelas ya. Ada nggak sih juga di dalam agama Nasrani itu ketika Yesus berkata, maka ini gampangnya ya kalau di kita ini firman-Nya Allah, Al-Quran, atau ini kalimatnya Rasulullah, hadis, itu ada nggak pembagian dua itu? Nggak ada. Oh gitu? Nggak ada. Bahkan Yesus nggak mengenal beberapa perkara-perkara yang sekarang terjadi. Misal ya, aku pernah nanya, walaupun sekali lagi ya, ini perdebatan, aku pernah nanya gini, ada nggak sih Yesus ngomong secara langsung bahwasanya kita punya dosa asal? Jawabannya tidak. Yesus nggak pernah ngomong secara langsung, kita nih semuanya punya dosa asal dari Adam. Nggak ada. Yang Yesus bilang adalah, kalian harus bertobat. Kalian punya dosa, dan dosa ini tidak bisa mendekatkan kalian pada Bapa misalnya. Maka bertobatlah. Itu kan pesan yang sama yang dibilang oleh para nabi kan ya. Ayo repentance daripada seluruh dosa-dosamu. Yeah. Kamu punya salah, minta ampun pada yang maha kuasa. Dia pasti akan mengampuni kalian dan segala macam. Tapi konsep dosa asal itu tidak pernah diomongkan oleh Yesus. Dosa asal itu kayak dosa turunan gitu. Dosa turunan. Dan dosa warisan. Dan ini adalah sebuah konsep yang diyakini oleh orang Kristen diturunkan daripada ajaran Yesus. Oke. Tapi Yesus sendiri nggak pernah ngomong tentang itu. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi Yesus itu tidak pernah lihat Alkitab yang sekarang. Bahkan mungkin dia gak ngerti beberapa yang sekarang menjadi ide prinsipal di dalam agama Kristen, karena tadi ketika kita melihat fakta Alkitab itu baru dibuat 100-an tahun, itu berarti a long way. Jelas sampai di sini ya. Misalnya contoh, bukan 170 lah. Kalau kita bicara gini, 70 tahun setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat 632. Iya. 632 Rasulullah wafat tambah 70, 700. 700 itu apa yang terjadi? Umayyah itu ya. Umayyah. Itu sudah 11 tahun kemudian itu Tariq bin Ziyad sudah nyebrang Afrika. Iya. Berarti penyebaran sudah sampai Afrika, lalu kemudian sampai ke titik itu. Spanyol dan segala macamnya. Oke. Berarti kita bisa membayangkan ya, dari titik ini beda banget antara kita dengan agama Kristen soal memandang sumber atau memandang source daripada referensi, daripada satu perkara yang berkaitan dengan agama. Itulah kenapa aku pikir aku juga dulu nggak bodoh-bodoh amat ya di bidang agama ya. Tapi aku secara pribadi itu juga bingung ketika disuruh nyeritain seperti apa sirohnya Yesus. Karena yang aku tahu adalah cuma Yesus tuh maha kasih. Yesus itu senang dengan orang-orang miskin. Yesus itu senang dengan orang-orang yang papah gitu kan ya. Lalu kemudian Yesus itu sangat mencintai orang. Cintanya kepada kita tidak terbatas dan segala macam. Itu yang diajarin, tapi tidak pernah dari level yang sumber yang otoritatif. Even misalkan sesederhana kalau kita belajar Rasul kan, Rasulullah itu kemudian lahir, kemudian di kota Mekah, kemudian ikut Halimatus Sa'diyah, balik lagi ikut pamannya Abu Thalib, dia dagang sampai Syam, terus nikah di Mekah sampai umur 40 diangkat jadi nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, habis itu ada haji wada, pulang bolak-balik, terus wafat. Itu konteks itu juga bahkan itu sangat advance bagi orang-orang Kristen kalau aku bisa bilang. Setidaknya aku ya di zaman itu, aku nggak tahu yang lainnya. Tapi bicara tentang seperti itu, aku juga nggak bisa bilang bahwasanya orang Muslim lebih baik sih. Orang Muslim diajarin, bahkan lebih detail. Tapi juga sama, mereka juga nggak paham juga. Jadi kan randomly kita tanya orang-orang Muslim ya, mungkin kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan orang-orang Kristen. Contoh gitu, jelaskan secara singkat sirah atau biografi Nabi Muhammad misalnya. Itu mereka juga mungkin bingung juga gitu kan. Sama kayak timeline peradaban gitu. Orang Islam pada umumnya termasuk aku dulu waktu belum sama sekali ngaji itu, ya taunya cuma ya udah Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin blank habis itu. Hitam tiba-tiba mau Majapahit udah. Nah, tiba-tiba agresi militer Belanda terus merdeka udah. Betul. Nah, ini problem kan. Nah, maka kita harus tahu bahwa memang tadi ya, kita tidak bisa menyalahkan orang-orangnya karena mungkin aja mereka diajarin di agama mereka ketika mereka SD, cuman mereka main QQ, sama kayak orang Muslim main QQ ketika diajarin ngaji kan itu kan ya. Orang Cina itu. Aku nggak tahu, nggak pernah main QQ. QQ itu domino. Oh, domino. Oke. Jadi artinya itu adalah yang menjadi pendahuluan kita. Dan pendahuluan ini harusnya cukup untuk membuat kita mau tahu tentang agama Kristen bukan karena apa-apa,
Karena memang ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Dan dengan mempelajari ini, aku harap kita tuh semakin bijak dalam menghadapi sesuatu. Nah, jadi itu dulu yang kita harus tahu. Oke. Sekedar untuk refreshing gitu kan ya. Sekedar untuk refreshing, Yesus lahir tahun? Ya harusnya sih 0 ya, karena itu kan diindikasikan. Gak ada tahun 0. Oh ya 1. 1. Oh gitu. Okay. Gak ada tahun 0. Jadi hari pertama itu harusnya tahun 1. Tahun 1. Oh bukan tahun 0. Gak ada tahun 0. Gitu. Tahun 1. Tahun 1. Walaupun kita nanti akan coba membahas bahwasanya Yesus itu kayaknya juga gak lahir tahun 1 ya. Karena yang menentukan Yesus lahir di tahun 1 itu ternyata salah. Gregorius itu bukan sih kalender-kalender? Kalender Gregorian itu iya, tapi yang menentukan bukan dia. Aku lupa namanya siapa. Ada seorang pendeta yang dia menentukan bahwasanya ya udah tahun lahir Yesus aja kita sebut dengan tahun 1 gitu kan ya. Tapi ternyata dia salah, bukan tahun 1. Makanya dulu itu dia mengajukan namanya Anno Domini. Ade Anno Domini, tahun Tuhan kita kata dia. Karena kan anno artinya kan annual, tahun ya. Domini berarti artinya ya domino. Domino. Bukan dong. Bukan. Tuhan kita. Domini. Itu bahasa apa sih? Bahasa Latin. Oke. Ya, tahun Tuhan kita Anno Domini, gitu ya. Jadi artinya kalau kita bicara itu ya kita nggak pakai lagi sekarang, karena selain kita Muslim juga orang-orang di luar sana mengatakan ini tidak akurat. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang Anno Domini itu 1 ternyata bukan itu, maka sekarang diganti CE, Common Era. Jadi kalau kita bicara sekarang 2025 Common Era. Nah, Yesus lahir between mungkin minus 4 sampai 6 Common Era atau minus 6 sampai 4 Common Era. Ya udahlah, whatever lah ya. Kalau BC itu apa? Before Christ itu? Before Christ itu adalah BCE, Before Common Era. Oh gitu. Jadi sekarang pakainya CE Common Era and BCE, Before Common Era. Kalau aku lebih sukanya di dalam buku-bukuku nulisnya minus sama plus itu aja udah. Iya. Jadi sekarang 2025 kalau aku misalnya merujuk pada minus 100 berarti ya minus 100 BCE. Sorry, 100 BCE. Tapi kan males kan kayak gitu kan ya. Dimana yang common era itu kan sebetulnya kan ya Masehi kalau sekarang orang ngomong. Iya, tapi tadi Masehi itu tidak akurat. Oh karena yang rujuknya yang AD tadi itu. Betul, karena Masehi itu sama dengan AD. Sama. Tapi karena mereka nentuin satu AD itu adalah tahun Yesus lahir, ternyata Yesus gak lahir di tahun itu. Gitu ya. Yesus lahir mungkin before. Makanya mereka agak bingung. Ya mungkin Yesus lahir itu sekitar minus 4 atau 4 before Christ, BC. Hah? 4 before Christ? Kok bisa? Kan Christ itu kan lahirnya kan 1 harusnya. Nah ini Yesus lahir minus 4 before Christ. Come on. Gitu kan ya. Nah maka mereka ganti ya udahlah CE dan BCE. Gitu kan ya. Oke. Nanti kalau masih bingung nanti kita buatin khusus pembahasan ini deh kalau mau. Tentang Yesus lahir itu di tahun berapa sebenarnya perkiraannya. Walaupun tidak ada yang bisa mastiin sampai sekarang. Sekali lagi, tidak ada yang bisa mastiin sampai sekarang. Yesus lahir di tahun berapa. Tapi rata-rata menurut tradisi. Menurut tradisi gereja, Yesus wafat itu sekitar tahun 30. Ini udah kayak dengerin Panji stand up terus dia bilang menurut pendapat saya. Iya, nah ini tradisi balik lagi karena kita nggak bisa mastiin kan. Dan tradisi gereja mengatakan Yesus wafat sekitar tahun 30. 30. Jadi 30 ini adalah Yesus wafat di kayu salib. Menurut tradisi gereja. Tentu saja kita tidak setuju tentu saja karena menurut kita Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, gitu kan ya. Tapi dia diangkat oleh Allah. Tapi kesamaan itu ada pada agama Kristen bahwasanya setelah Yesus itu bangkit lagi kata mereka, maka dia naik ke langit. Jelas ya sampai sini ya. Berarti kita sekarang mulai pada 30. Oke. Di 30 itu berarti yang melanjutkan dakwahnya dalam tanda kutip. 33 nggak sih, Sat? 33 bisa. Makanya ini kan tradisi mana yang perlu kita pakai kan. Waktu itu pernah dengar Tata Bimaki atau ya kan. Umur Nabi Isa itu 40 tahun. 33 yang kemarin, nanti ketika turun lagi di akhir zaman itu 7 tahun. Iya. Genep 40. Tapi, bisa jadi. 33. Karena memang makanya aku bilang tadi, kalau dia lahirnya minus 4, berarti 33. Iya. Kan meninggalnya 30 kan. Nah makanya kalau kita bahas itu 33 itu yang jelas Yesus itu memulai karya kenabiannya. Kalau kita memulai masa masa ba'ats, masa pengutusan itu 30 tahun. Jadi 30 tahun dia dia dimandikan atau dibaptis dalam bahasa Kristennya oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita berarti mandi wajib.
Oh. Kan mandi wajib kan dicelupin di apa namanya sungai Yordan. Oh. Di sungai Yordan terus kemudian ketika bangkitin lagi, bukan dibangkitin, keluar lagi itu dianggap sudah bersih. Ya kalau kita kan mandi wajib. Kita bisa mandi wajib dengan cara seperti itu sebenarnya. Gitu kan ya, masuk ke sungai, nyelup, lalu kemudian apa namanya? Tapi kalau sekarang kita lakukan pas keluar bawa sampah kita. Nah itu dia tuh. Sungainya nggak ada yang bersih. Tapi tetap ini sih, tetap suci jadi kan ya. Kalau habis mandi wajib kan ya. Maksudnya kalau lu punya hadas besar, lalu kemudian masuk ke sungai, lalu kemudian muncul lagi ya berarti kan sudah mandi wajib ya. Balik lagi ke Yesus berarti 30 tahun memulai karya kenabiannya. Atau di kita memulai masa pengutusannya, lalu 3 tahun kemudian dalam tradisi Kristen itu ya disalib. Itu berarti cuma 3 tahun dong? 3 tahun. Jadi 3 tahun doang dia melakukan segala macam itu. Memang orang ini spesial sih, luar biasa nih 3 tahun bisa sampai impactful begitu ya? Betul, impactful dan luar biasa. Maksudnya apa yang dia lakukan itu ya pengaruhnya besar sekali. Ya wajar nabi itu kan ya maksudnya. Dan kita tidak pernah membedakan nabi-nabi satupun. Nabi Nuh 900 tahun misalkan kan cerita-cerita. Karena orang-orangnya bandel. Dan orang-orangnya hidupnya panjang juga sih. Nah kalau kita bicara nabi kan kita nggak pernah membeda-bedakan nabi satu dengan yang lain. Dan memang ini impactful dan powerful nih Yesus ini luar biasa. Nah setelah dia 30 lah, tahun 30 dia sudah anggaplah diangkat ya. Maka yang melanjutkan karya-karya dakwahnya itu adalah murid-muridnya. Hawariun. Nah murid-muridnya aku udah print. Wah seserius itu. Karena tidak pernah sebelumnya Ustadz terlihat mengeprint sesuatu. Ya supaya kita nggak dibilang macam-macam gitu maksudnya, nggak dibilang apa namanya. Nih, aku pengen ngasih tahu juga gini. Salah satu problematika di antara orang-orang Barat adalah merasa bahwasannya Yesus itu orang Barat. Oh, makanya ada orang Barat itu maksudnya Eropa. Makanya ada satu stand up yang dia bilang gini, yang paling dilema menurutku kata dia adalah menjadi orang Kristen Arab. Karena begitu terus kemudian dia bilang sama orang, lu tahu kan, lu bayangin aja berewokan semua. Persis Muslim kalau misalnya kita lihat ya. Kalau orang lihat Arab udah pasti Muslim gitu kan ya. Lalu kemudian ditanya, kamu orang mana? Dia bilang, ya aku orang sini. Dia bilang gitu, aku orang Amerika. Dia bilang, kok kamu bisa orang Amerika? Emang gak boleh? Ya karena kamu wajahmu udah kayak orang Arab gitu kan ya. Wajahmu udah kayak orang Muslim. Terus ditanya, emang kamu di sini udah berapa lama? Kamu udah berapa lama dari negeri Islammu itu? Negeri Islam dia bilang, nggak ada negeri Islam dia bilang, nggak ada negeri Muslim. Yang ada adalah tempat-tempat. Lah kamu dari mana? Aku dari Palestina. Lah kok kamu bisa agama Kristen? Dia bilang, ya aku dari Palestina. Nggak mungkin. Karena orang Palestina tuh nggak ada agama Kristen, Islam agamanya. Dia bilang gini. Ya mungkin kamu nggak tahu ya bahwasanya ada orang yang cukup terkenal dari Palestina dan itu adalah orang Kristen. Dia bilang gitu. Ada orang terkenal dari Palestina orang Kristen. Dan aku pikir aku juga baru iya juga ya. Ketika aku dulu kecil aku tuh nggak ngerti ketika bicara Palestina ya Islam. Ketika bicara Arab Saudi ya Islam. Ketika bicara Ethiopia ya Islam. Ketika bicara apa lagi ya? Bicara Mesir Islam. Ketika bicara Sudan, Islam. Bicara apapun di daerah Timur Tengah, itu Islam. Aku nggak pernah ngerti ada orang Kristen dari sana. Terus dia lanjutin, ya ada yang terkenal, cukup terkenal sih. Kalau kamu lupa, mungkin kamu lupa aku ingetin namanya Yesus. Mendadak orang-orang lupa Yesus itu orang mana. Paham gak sih? Yesus itu kan orang Palestina. Dia berpakaian dengan cara seperti itu. Dia ngomong dengan bahasa-bahasa itu juga gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita lihat, ketika Yesus sudah wafat, berarti pertama-tama adalah dipegang oleh 12 itu. Maka aku pengen kasih tahu, ketika aku print adalah nama aslinya apa. Karena seringkali kayak tadi James, aku pikir seriously, terus kemudian Yesus bilang James sini gitu kan. Bahkan apakah mereka bilang, balik, ini ada yang menarik sebelum aku balas 12 ini. Ada yang menarik. Kan selama ini kalau kita dengar beberapa orang Kristen, mereka selalu bilang Tuhan Yesus. Nah, di antara aku seringkali aku dengar itu, terutama ketika aku di escape nih sama si Feren. Dia selalu bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku berkata gini dalam hatiku ya. Jadi gini ya, kalau kita lagi nongkrong di ngaji, orang-orang manggil aku apa? Ustadz, bisa ambil konten nggak, Ustadz? Ustadz, sudah jadwalnya udah dicek belum? Ustadz, udah siap belum? Ustadz, makanannya udah ada nih. Ustadz mau makan apa? Ustadz mau minum apa? Gitu kan ya. Paling kalau misalnya udah kenal aku, Mas, aku bisa datang nggak? Mas, kira-kira punya ini nggak?
Atau misalnya kalau misalnya adik kakak aku manggilnya Ko gimana Ko? Atau misalnya kalau bapak aku manggilnya Lik gitu kan ya, karena dia bapak aku gitu kan ya. Nah, pertanyaan gue ke lu nih. Murid-murid Yesus manggil Yesus apa? Mas kan nggak mungkin. Ko nggak mungkin. Ayo lu, pusing kan lu? Nah sekarang aku tanya sebelum lu jawab. Yes. Para sahabat memanggil Nabi Muhammad manggilnya apa? Para sahabat, ya Rasulullah. Betul. Itu tercatat jelas. Ya Rasulullah. Ya Nabiullah. Oh iya, maksudnya secara itu saja sudah dalam tanda kutip safe zone untuk kita tahu positioning Rasulullah. Betul. Nah itulah mengapa penting banget aku nanya ke lu dan kepada semua orang yang dengerin kita. 12 rasul ini manggil Yesus apa? Karena atau dengan itu kita tahu bagaimana dia mendudukkan Nabi Isa. That's right. Oke. Manggilnya apa kira-kira? Ya kalau bener mah ya Nabi gitu. Ya Rasul. Nggak ada. Aku nggak menemukan, bukan nggak ada. Oh maksudnya ini secara literasi mereka. Tapi ada nggak yang memanggil wahai Tuhanku gitu? Itu pertanyaanku. Dan ternyata menurut tradisi. Jadi gini. Yang aku tahu. Dan aku udah tahu ini semenjak aku Kristen. Yesus dipanggil Ustadz, guru. Guru makanya murid-murid ya disebutnya ya. Wahai murid-muridku, maka mereka bilang guru. Guru dalam bahasa Ibrani. Susah banget aku mau jelasin ini karena ada banyak banget yang harus jelasin, jadi bercabang-cabang. Ingetin aja ya, tapi aku pengen jelasin lagi. Gimana aku mau ngingetin, aku nggak tahu apa yang harus aku ingetin. Oke. Gini, sebelum aku bahas tentang guru, panggilan guru ya. Guru. Dan panggilan guru ini untuk menjelaskan bahwasanya ini tentang 12 murid ya. Aku pengen bahas cabangnya lagi. Di zaman Yesus ada 3 bahasa resmi. 3 bahasa resmi. 1 Aramaik. Nah, Makoli Inna bukan. Bukan ya. Bukan. Itu Aramaik, itu yang pertama. Yang kedua adalah Yunani. Yang merupakan bahasa internasional pada saat itu. Aramaik adalah bahasa di kalangan Yahudi. Aramaik bahasa di kalangan Yahudi. Bukan Ibrani ya? Ibrani juga bahasa di kalangan Yahudi. Tapi 2 kata ini, Aramaik dan Ibrani, ini kayak kita ngomong pakai bahasa Indonesia dan Inggris lah kira-kira. Jauh? Enggak sih, sebenarnya bukan. Indonesia dan Malaysia. Apa mungkin ini kayak orang Arab punya bahasa Amiyah sama Fushah gitu? Bisa, tapi ini beda. Different language, tapi hampir sama. Rumputnya sama. Tapi bahasa pada dasar itu internasional. Orang-orang Romawi pakai, orang-orang di sekitar itu pakai adalah bahasa Yunani. Jelas ya? Oke. Bahasa Ibrani dari guru adalah Rabbi. Rabbi. B-nya 2. Rabbi. Kalau dalam bahasa Arab? Guru Ustadz. Ustadz. Tapi Rabbi artinya apa? Rob. Ya kalau itu Rob. Terus ada domir ana i gitu ya, jadi Tuhanku. Tuhanku sama guru itu dalam makna yang sama. Karena Allah itu adalah yang menjadi guru juga, yang mengatur, yang menjadi guru, yang mengajarkan, yang memberikan pengetahuan, itu Rob semuanya. Jadi kata Rob dalam bahasa Arab itu ditujukan untuk hanya pada Allah atau orang yang menguasai, gitu kan ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu digunakan untuk memakai kata guru, Rabbi, gitu kan ya. Jadi ketika orang-orang zaman dulu, murid-murid Yesus memanggil Yesus adalah Rabbi. Wahai guruku. Makanya Rabbi. Bisa dipahami sama di sini ya. Kan asal katanya Ibrani sama Arab kan sama. Disitulah kan ya. Kayak mungkin muncul bias yang bisa menjadi jalan tengah, dibenarkannya juga keyakinan mereka gitu ya. Bagus. Itu yang menjadi kenapa ketika diartikan itu jadi susah. Karena orang-orang Yahudi di zaman itu mengartikan Rabbi adalah guru. Karena mereka memanggil Rabbi-Rabbi yang lain juga dengan sebutan Rabbi. Karena banyak Rabbi-Rabbi yang lain. Karena kita harus tahu Yesus tidak hidup di masa Kristen. Iya. Yesus hidup di masa Yahudi. Dan Yesus adalah part of jamaah Yahudi di situ. Jadi karena Kristen baru muncul ratusan tahun setelahnya. Bagus. Nanti kita cerita kapan munculnya Kristen. Udah ya. Udah di video yang sebelumnya. Biar lebih detail. Oke. Nah, ketika mereka tinggal di Imperium Romawi. Imperium Romawi ini punya wilayah yang ditinggali oleh orang-orang Yahudi, namanya Yudea. Nah, di wilayah Yudea inilah mereka punya banyak rabbi.
punya banyak guru agama mereka. Even di masa Nabi Isa hidup. Betul. Maka ketika muridnya memanggil Yesus Rabbi, itu tidak ada bedanya dengan dia dengan rabbi-rabbi yang lain. Harusnya punya konteks bahwa tidak mungkin ini Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin sebanyak itu. Jelas sampai di sini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya